Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah lama sekali tidak membuat video. Kali ini berkesempatan untuk mengunggah video SKP kembali dengan topik temuan baru, khusus diketemukan pada bulan sekarang ini, maksudnya pada bulan Mei. Karena pada bulan ini hari efektif kerjanya dalam SKP hanya 18 hari saja. Karena hal inilah menjadikan efek yang bisa membingungkan Bapak dan Ibu sekalian. Karena meskipun kinerja yang dilaporkan oleh Bapak dan Ibu tanpa mangkir sehari pun, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan pencapaian nilai tertimbang yaitu kurang dari 100. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu silahkan simak video ini sampai selesai. Bapak Ibu silahkan amati dari contoh di sini. Saya ambilkan contoh dari salah satu personal yang pencapaian nilai tertimbangnya itu kurang dari 100. Di sini hanya tercantum 90,2. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, ternyata setelah kita amati bahwa yang menjadi penyebabnya itu adalah karena jumlah jam kinerja pada kegiatan harian SKP yaitu kurang dari standar minimal. Yang kita tahu bahwa standar minimalnya itu kita harus bisa melaksanakan kinerja dalam 1 bulan, yaitu harus sebanyak 112 jam ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi penyebabnya. Sementara dalam SKP teman kita ini di sini hanya tercantum 101,42 jam. Jelas barangkali dari sini sudah menunjukkan permasalahannya ya. Nah, sementara kalau kita amati dari hal-hal lain bahwa SKP yang kita isikan ini sebenarnya nilai yang dientrikan sudah sesuai dengan verifikasi yang dilakukan, yaitu untuk mendapatkan verifikasi baik, yakni range penilaian yang harus dientrikan yaitu antara 76 sampai 90. Nah, di sini dicantumkan nilai yang tertinggi yaitu 90. Akan tetapi meskipun demikian, ternyata nilai tertimbangnya itu hanya bisa mencapai 90,2 saja. Sehingga dengan mendapatkan data seperti ini, buat kita ya barangkali merasa bingung apa yang menjadi penyebabnya. Tapi sekali lagi, yang menjadi penyebabnya adalah karena kekurangan jam kerja. Nah, dari manakah kekurangan jam kerja ini? Untuk melakukan perbaikan, kita harus meminta perubahan verifikasi dulu kepada atasan kita, yakni untuk membatalkan verifikasinya atau jangan dulu diverifikasi. Setelah verifikasi dilakukan pembatalan, selanjutnya Bapak Ibu akan kami ajak untuk melihat kembali kepada laporan harian kinerja. Nah, kalau kita amati di sini dari mulai tanggal pelaporan sampai kepada akhir pelaporan, ternyata di sini tidak ada kesalahan. Waktu yang dicantumkan di sini sesuai dengan aturan. Kebetulan yang saya pergunakan di sini sebagai sampelnya adalah SKP dari salah seorang personal instansi kesehatan ya. Dan sementara dalam aturannya jam masuk yaitu jam 8.00, sedangkan waktu pulangnya yaitu pada jam 14.30. Maka untuk menanggulanginya kekurangan jam kerja ini, jam istirahat harus dihilangkan ya. Sekarang kita lakukan perubahannya, setiap jam istirahat dihilangkan. Di sini pada jam istirahat itu masih tercantum ada jeda jam 12.00 sampai 12.30. Yang diubah adalah jam istirahatnya tuliskan jam 12.01.
Hanya itu saja yang dilakukan perubahannya. Berikutnya kita contohkan lagi, setiap waktu istirahat dihilangkan saja, yaitu jam awalnya yang diubah di sini. Asalnya jam 12.30 diganti menjadi jam 12.01. Saya akan ubah semuanya, setiap jam istirahat dirubah saja. Silahkan Bapak Ibu perhatikan langkah-langkah yang saya lakukan ini. Jadi seperti inilah cara-cara melakukan perubahannya untuk menanggulangi kekurangan jam kerja tadi. Nah, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup sebagai contoh yang dilakukan mengubah jam kerjanya, jam istirahat yang dihilangkan tadi, ya. Selanjutnya, setelah ini dilakukan, kita tinggal hanya meminta untuk melakukan verifikasi kepada atasan langsung kita. Kita tunggu setelah dilakukan verifikasi, baru nanti kita akan dapatkan perubahan hasilnya. Sekarang kita lihat hasilnya apakah sudah ada perubahan. Di sini sudah tampak perubahannya pada nilainya yang semula 90,2 dengan jam kerja semula yaitu 101,42. Setelah dilakukan perubahan, nilainya itu menjadi 95,3, berarti masih kurang. Waktunya juga baru tercapai 107 ya, 0,25. Berarti peningkatannya sangat tipis, hanya 6 jam saja peningkatannya. Berarti kita masih kekurangan 5 jam lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk menanggulangi kekurangan yang 5 jam tadi, masih ada celah yang bisa kita lakukan. Kita kembali harus menyuruh membatalkan kembali kepada atasan kita, maka baru kita akan bisa melakukan perubahan lagi. Sekarang kita akan lakukan perubahan, tentunya setelah verifikasinya dibatalkan lagi. Nah, apa yang akan kita lakukan perubahannya? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang saya jadikan contoh SKP-nya ini, yaitu SKP instansi kesehatan, yang jam masuknya yaitu jam 8.00 ya. Saya akan ubah jam masuk mulainya itu jam 7.30. Ini yang akan dilakukan perubahan. Setiap jam masuk saya akan rubah menjadi jam 7.30, bukan jam 8.00. Akan tetapi yang saya alami untuk Dinas Pendidikan, setelah dilakukan perubahan pada jam istirahat itu sudah bisa selesai, tidak ada kekurangan jam kerja. Sementara untuk kesehatan, ternyata kalaupun sudah diubah semuanya, jam istirahat dihilangkan, ternyata masih juga kurang. Maka cara lainnya yaitu diubahlah jam masuk yang mulanya jam 8.00, kita mundurkan jam 7.30. Nah, tentunya hal ini barangkali akan menjadi kerepotan apabila Bapak Ibu melakukan absensinya tepat di jam 8.00 atau bahkan kalau lebih dari jam 8.00, maka untuk melakukan penanggulangan seperti ini dengan cara memundurkan jam kerja, barangkali untuk Bapak Ibu yang absensinya jam 8.00 ya tidak bisa dilakukan secara terpaksa, barangkali itu tidak bisa diperbaiki. Kita buktikan saja. Sekarang kita ubah setiap jam masuk ya, diubah yang asalnya jam 8.00 kita ganti menjadi jam 7.30. Teruslah Bapak Ibu lakukan seperti ini. Kalau perlu semuanya saja, jangan ada yang tertinggal, untuk jaga-jaga jangan sampai masih juga kekurangan ya, karena kita akan merasa repot nanti ketika kita harus berkali-kali meminta
melakukan verifikasi dan membatalkan verifikasi. Itu sangat ribet sekali. Masih mending kalau atasan kita memberi kelonggaran kepada kita dengan memberikan passwordnya, ya. Itu masih mending kita bisa lakukan perubahan-perubahan seperti ini, kita yang melakukannya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, bukan berarti bahwa penilaiannya juga bisa kita lakukan sendiri, bukan itu yang saya maksudkan. Dan Bapak Ibu juga harus memahami kenapa saya melakukan penanggulangan kejadian seperti ini, yaitu dengan cara-cara melanggar aturan atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini karena pengecualian saja di bulan ini. Karena untuk bulan-bulan yang lainnya itu tentu akan lebih dari 20 jam kerja. Sementara untuk bulan ini kan kita tahu hanya 18 jam kerja saja. Jika sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi meminta untuk diverifikasi lagi, ya. Nah, sekarang setelah dilakukan verifikasi, kita lihat perubahannya. Manakah hasilnya setelah dilakukan perubahan dengan dua cara perubahan, yaitu menghilangkan jam istirahat dan mengubah jam masuk. Nah, ternyata sekarang sudah tercapai dengan baik. Nilai tertimbang di sini sudah tercantum angka 100. Dan jam kerjanya ternyata sekarang sudah berubah, jam kerjanya sudah melewati jumlah minimal jam kerja. Sekarang sudah tercantum jam kerjanya 114,75 jam. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi permasalahan yang terjadi di bulan Mei sekarang ini. Maka jangan merasa khawatir, aplikasi Si Rancage ini ternyata kita masih bisa mensiasatinya untuk melakukan perubahan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian dari permasalahan yang terjadi di bulan Mei sekarang ini. Mudah-mudahan konten video yang saya unggah ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Kita sharing saja. Saya mengunggah video ini bukan berarti merasa lebih, tapi karena ini merupakan pengalaman yang perlu di-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saja ini ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya mohon pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.